dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, lagi sibuk apa sih? Dari tadi serius banget liatin handphone. Ini loh Bun, kakak lagi ngecek tugas-tugas kuliah kakak. Ternyata banyak banget nih. Nah, berarti kakak lagi banyak kegiatan kan? Makanya jangan lupa untuk jaga kesehatan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena nutrisi di dalam tubuh kita itu harus tetap dijaga, supaya daya tahan tubuh kita nggak gampang drop. Iya bener Bun, kita harus mengkonsumsi apa ya biar tetap seger dan fit gitu loh badannya. Yang paling penting itu bersyukur, Kak. Bersyukur? Bersyukur apa nih, Mi? Beri susu 7 kurma. Nah, ini dia susu steril 7 kurma. Untuk Abi dan kakak, baik untuk menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa. Susu steril 7 kurma ini baik untuk jalani puasa karena nutrisi susu steril aja udah bagus, apalagi kalau ditambah dengan nutrisi buah kurma. Jadi double khasiatnya. Wah, betul itu Bi. Yuk kita minum. Ayo Bi, ambil kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya. Jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau deh minum susu steril 7 kurma setiap sahur. Jangan cuma saat sahur, Kak. Susu steril 7 kurma baik juga untuk berbuka loh. Ingat, buah kurma ini buah kesukaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang sudah disunahkan dalam berbuka puasa dianjurkan untuk memakan buah kurma dengan bilangan yang ganjil. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dalikal yaum summun wala sihrun." Muttafaqun alaih. Yang artinya, siapa orang yang di pagi hari memakan 7 butir buah kurma ajwa, niscaya pada hari itu selamat ia dari racun dan sihir. Jadi pas banget nih, susu steril 7 kurma baik diminum saat berbuka. Betul itu Bi. Nah, jadi ingat ya, 1 kaleng susu steril 7 kurma baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna, tengah membahas Asma Allah Al-Jalil, Allah yang maha luhur dan maha mulia, dengan tema kita adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. Bi, belum ada yang nanya kan nih dari tadi. Ini sekarang ada yang mau nanya dulu nih. Alhamdulillah, dulu ya. ada pertanyaan. Oke, kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Heru Setia dari Kabupaten Bekasi. Izin bertanya, sebagai umat muslim di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, tentunya kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan saya, apakah kita harus beritikaf di masjid untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Masya Allah, ternyata pertanyaannya sama tadi yang Bunda tanyain. Iya, berarti banyak yang kepo. Betul. Kan kita pengen tahu ciri-cirinya ya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, iya. Ya, Nabi. jadi bisa dicirikan praktek dalam kehidupannya dia selalu menjaga ada dan bukan karena dipaksakan, karena bukan tebar pesona gitu. Memang natural. Satu wajahun malih. Dia punya wajah itu betul-betul. Nah, kalau bahasanya sekarang mah auranya tuh inner beauty-nya Keluar. Iya. Siapapun yang melihatnya, siapapun yang bergaul kepadanya, Senang aja gitu. ya senang aja gitu. Nah, itu dari secara pancaran cahaya pada wajahnya. Kemudian ya, dia punya lisanun fasih. Jadi lisannya dalam bertutur kata bukan hanya lemah lembut, bukan hanya orang mendengar tutur katanya nyaman, tapi memang betul-betul lisanun mali, lisan yang penuh dengan kesejukan, lisan yang penuh dengan kenyamanan dalam bertutur kata, selalu mengedepankan kebenaran. Yadun sahi, dia punya tangan betul-betul menjadi orang yang dermawan, yang murah tangan, gitu. Ini nggak mesti menampakkan orang kaya loh, ya. Jadi definisinya dia orang berkecukupan. Jadi ringan tangan, murah tangan, di saat apapun
apakah untuk baksos, apapun untuk keluarga, apapun untuk tetangga yang sekiranya memang butuh bantuan, itu jangankan pakai diminta, nggak diminta pun dia tahu, udah mau aja ngulurin membantunya itu. Tuh, yadun sakhi. Nah, lantas yang keempat, qalbun taqi. Hatinya ini yang dimana makin tinggi nilai ketakwaannya kepada Allah. Masya Allah. Berarti sebetulnya diri kita yang tahu ya. Ya. Ada perubahan terhadap nilai ibadah kita yang makin bertambah, makin giat bangun malamnya untuk tahajud, Betul. makin sayang kepada sesama, Ya. makin takwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bisa dilihat mungkin dari itu ya. Mungkin kalau secara kasat mata orang lain nggak bisa melihat, wah dia dapat nih. Enggak dari situ berarti ya. Karena Tapi dari perilaku. Betul, Insya Bunda. Ya, jadi kan itu empat ciri yang menandakan memang untuk vertikal dan horizontal, gitu kan. Qalbun taqiyun, nggak bisa dipamer-pamerkan. Iya. Berarti memang secara vertikalnya ya betul-betul dia praktek tuh ibadah kepada Allah betul-betul di luar Ramadan. Jadi makin maksimal. Gitu kan. Jadi Ramadannya itu tetap nyisa walaupun 11 bulan di luar Ramadan. Masya Allah. Ada contoh nggak Bi di zaman baginda Rasulullah, misalnya sahabat-sahabat atau mungkin baginda Rasulullah sendiri yang pernah beliau merasakan bahwa Masya Allah, tadi malam itu malam Lailatul Qadar yang datang. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi Nabi menyebutkan di dalam ciri-ciri di mana, tapi setelah Lailatul Qadar, setelah ya pertama di saat esok harinya cuaca cerah tapi tidak panas. Masya Allah. Ya, tetap hawanya tuh Adem. betul-betul nyaman, adem. Tidak hujan, tapi juga betul-betul ya tidak seperti enggak, nyaman tapi tidak panas. Ya cerah, teduh gitu. Itu keesokan harinya. Nah, dan memang ini keistimewaan yang seperti ini dirahasiakan. Ya tujuannya kita memang supaya bersungguh-sungguh. Ya. Makanya keistimewaan yang Nabi janjikan begitu 10 akhir Ramadan, aidkum minan nar, Allah. pembebasan Dari api untuk hamba Allah dari sentuhan api neraka. Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Khusus untuk umat baginda Rasulullah SAW ada satu bulan khusus, yaitu bulan suci Ramadan, di mana 10 malam terakhir, 10 hari terakhir itu idkum minan nar, dan di mana turunnya Al-Quran, maka kita berlomba-lomba. Sudah lupakan dulu misalnya yang lain, ya kan? Tidak akan menjadi rugi ya, Bi? Jadi ikhwah fillah inilah salah satu bukti Allah Al-Jalil. Ya. Allah Maha Luhur, Allah Maha Mulia. Makanya di 10 akhir Ramadan Allah memberikan kemuliaan yang gak ada bandingannya. Ya Allah. Jadi walaupun mungkin umur kita 40 tahun atau mungkin 50 tahun, tapi kedapatan di saat kita ibadah dan bersamaan malam Qadar, itu bonusnya udah seperti ibadah 83 tahun 4 bulan lamanya. Dan yang Allah terima pastinya ya. Full keterima, nggak ada cacatnya. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ada kesimpulan dari kajian kita hari ini, Bi, tentang Al-Jalil, supaya kita betul-betul semangat, makin istiqomah dalam ibadah dan juga tidak berkecil hati. Semua bisa mendapatkannya, tidak tanpa terkecuali ya di malam istimewa tersebut. Ya ikhwah fillah rahimakumullah. Yuk kita kuatkan lagi niat ibadah istiqomah di 10 akhir Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan tahun depan Allah pertemukan lagi. Yang kedua, ya, yuk kita betul-betul muhasabah. Karena keistimewaan ini hanya diberikan untuk umat baginda Rasulullah SAW yang tadi Nabi bandingkan nilainya sama seperti ibadahnya seorang Nabi Sami'un Al-Ghazi yang beribadah selama 1000 bulan, malamnya full dipakai buat ibadah, nggak tidur, siangnya dipakai full buat puasa, tapi hanya umat Rasulullah ada di 10 akhir Ramadan. Jadi bahasa pantunnya kakak, naik sepeda arah Cikini, lewat pasar ikan, bekal telur dadar. Yuk betul-betul ibadah di 10 akhir Ramadan ini. Semoga kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Insya Allah, yuk perbanyak membaca Al-Quran. Karena memang ini adalah malam istimewa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar ya. 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Perbanyak baca Al-Quran, kalau memang sedang berhalangan perbanyak zikir, berbuat baik. Itu juga sama dengan ibadah ya. Bantu misalnya kakak lagi haid misalnya, bantu masak, bantu bersih-bersih rumah. Sebagai istri melayani suami, sebagai semuanya, teman, tetangga berbagi. Ibadah, sholat perbanyak ya. Baca Quran, ibadah, zikir, semuanya. Jangan sampai kita kecolongan karena kita rugi.
ingin sekali mendapatkan malam yang istimewa, lebih mulia daripada 1000 bulan. Wah, insya Allah, amin, Allahumma amin. Baik pemirsa, waktu kita sudah habis. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di tema yang akan datang, tetap di Asmaul Husna, di Metro TV pastinya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semangat itikafnya ya, jangan tidur di masjid. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.